yang ada di rumah, kembali lagi bersama saya Vera Seredova. Nah, kali ini saya sedang bersama dan akan berbincang dengan salah satu influence Kalimantan Barat yang udah centang biru asli Kalimantan Barat. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama kita kenalan nih sama Bang Benny Ari Putra. Halo Abang. Halo Vera. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat dong pastinya, Ya, puji Tuhan. ya, karena ngeliat dari wajah Abang berseri ya, berarti pastinya sehat. Iya, berseri seperti matahari di luar sana bersinar dengan manisnya. Saya kira seperti saya. Sama kayak matahari ya, cantik juga. Terima kasih. Nah, Bang Benny, saya panggilnya Bang Benny nih. Boleh, Benny juga boleh, Abang juga boleh, silakan. Oh ya, nah Bebas. Bang Benny, boleh tahu nih, Bang Benny kan sebagai influence nih kan. Nah, Abang boleh sedikit memperkenalkan atau memberitahukan kepada pemirsa nih sedikit tentang Abang. Ya sebetulnya ya, nama panggilan saya Benny, nama panjangnya itu Rufinus Benny Ari Putra. Pemirsa TVRI Kalimantan Barat bisa panggil saya Benny. Dan untuk aslinya, saya itu berasal dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat, salah satunya kota Sanggau. Sanggau ya, saya lahir di Sanggau di 28 Februari 1992. Saya bersekolah juga di Sanggau, di TK-nya di sana, SD-nya SD Paroki, SMP-nya SMP Sugio Pranoto, dan di SMA-nya itu SMA Don Bosco Sanggau. Dan untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi itu saya melanjutkan di Kota Pontianak ya, ke ibu kota provinsi seperti itu Vera. Betul. Nah, untuk bisa mendapat ilmu yang lebih saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Pontianak, Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah. Wow. Itu untuk sedikit ya kilas balik kalau dunia pendidikan yang pernah saya tempuh. Iya. Nah, Kalau misalnya berbicara, Abang ini ngambil jurusannya kesehatan. Ya, Oh, pantas sehat. public health. Iya, Untuk sekali. mempersehat masyarakat ya. Iya, Betul. sekali. Nah, kembali lagi kepada diri Abang nih. Iya. Nih, kenapa? Pasti masyarakat juga teman-teman di rumah bertanya nih, kok bisa influence itu apa? Nah, ini kan kita berbicara tentang Bang Benny sebagai seorang influence. Nah, boleh dong dikasih tahu sama pemirsa di rumah influence itu apa gitu, Bang? Influence ya, itu adalah orang yang dapat memberikan pengaruh kepada masyarakat, baik itu positif ataupun negatif. Karena kalau kita lihat sekarang ini Vera, banyak sekali ya influence yang diberikan, baik itu di media sosial apapun ya, seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan masih banyak lagi jaring sosial lainnya yang bisa memberikan dampak ataupun impact positif ataupun negatif. Iya, betul. Jadi itu tergantung dari bagaimana masyarakat dapat menyimpulkan apa yang sudah diberikan dari influence tersebut. Ya, salah satu contoh kalau kita bisa memberikan hal yang positif ke masyarakat, tentunya hasil impact yang masyarakat berikan dan feedbacknya ke masyarakat yang lebih luas itu akan menjadi hal yang lebih baik. Ya. Tapi kalau hal-hal negatif, konten-konten negatif yang kita berikan bukan hanya dapat merusak ya, baik itu dari segi masyarakat saja. Masyarakat ini kan luas, Ya, betul. cakupannya, mulai dari anak-anak, ya, remaja dan juga orang tua. Nah, itu pasti dapat memberikan dampak yang buruk bagi orang yang banyak, seperti itu Vera. Oke. Nah, berarti influence ini mencakup semua atau hal yang berkaitan dengan sosial media. Contoh salah satunya misalnya itu selebgram juga termasuk influence. Banyak, karena sosial itu berbenturannya itu banyak ya, tingkatan-tingkatan pengetahuan ataupun pengaruh sosial di dalam bidangnya masing-masing. Ya, salah satu contoh misalnya ya, kita itu kan sebagai influence itu memberikan dukungan sebetulnya. Betul. Dukungan ya, baik itu secara positif atau negatif tadi saya bilang. Misalnya kita memberikan konten kepada masyarakat ya, untuk dapat menggunakan misalnya salah satu produk A. Kayak gitu kan. Nah, produk itu sebenarnya kalau kita sebagai influencer yang katakanlah cerdas gitu, kita harus lebih memilah ataupun memilih seperti apa produk yang kita berikan kepada orang banyak gitu. Supaya tidak salah betul. tidak salah digunakan oleh masyarakat. Apakah produk itu baik untuk digunakan, bukan hanya kita dari segi untuk mendapatkan finansial saja kita terima untuk bisa mempromosikan salah satu produk, misalnya brand salah satu produk gitu. Tapi dampaknya ini pemirsa, tapi banyak sekali dampak untuk masyarakat luas seperti itu. Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan lebih dalam tentang influence, Vera kepo nih. Ya, keseharian Abang nih. Ya, keseharian selain berkuliah kan. Nah, Vera pengen tahu nih keseharian Abang sehari-hari
melakukan apa, mengerjakan apa, seperti apa. Mhm. Nah, sebetulnya kalau untuk kuliah itu saya sudah selesai di tahun 2017. Oh, sudah selesai. Sudah selesai. Selama dapat gelarnya. Iya, Jadi sudah gelarnya apa nih? gelarnya SKM. SKM. Oke. Ya, sampai saat titik ini Ya. selesai kuliah, saya masuk dulu di dalam dunia perbankan, dunia keuangan. Keuangan ya. Iya, tapi sembari saya sembari bekerja, ya sejak kuliah itu saya sudah masuk ke dalam dunia pertelevisian kayak gitu. Saya sempat menjadi presenter dan setelah itu saya sambil MC ya. MC dari tahun 2012. Itu saya pertama kali masuk kuliah sampai dengan tahun 2017. Saya mengisi beberapa acara sampai dengan saat ini ya, tahun 2023. Nah, itu mungkin sudah cukup banyak acara yang saya bawakan sampai di beberapa tahun yang lalu juga saya memutuskan untuk membuat salah satu katakan wadah ya untuk wadah. masyarakat bisa mendapat wadah yang memang bisa mendapatkan income juga buat saya. Ya, wadah untuk masyarakat bisa mendapatkan jasa ataupun talent ya. Saya membuka event organizer dan juga wedding organizer seperti itu. Boleh tahu dong nama event organizernya ya? Boleh. Oh iya, boleh. Ini saya membuka event organizer namanya Be Star Entertainment. Nah, itu menyediakan banyak sekali jasa, salah satunya ada artis, ya talent management, seperti itu mengurus wedding organizer, ya event planner untuk wedding organizer dan juga berbagai macam acara yang memang kita bantu ya. Tugas kita adalah membantu mensukseskan membantu klien kita untuk bisa memeriahkan dan mensukseskan acaranya. Oke, sebelum masuk ke dunia pekerjaan, Vera balik lagi ke Bang Benny pribadi. Nah, Bang Benny ini anak keberapa? Lalu berapa saudara? Terus orang tua di mana? Seperti apa gitu? Boleh Bang ceritakan sedikit saja lah. Boleh. Silakan Bang. Saya itu anak kedua dari satu saudara. Saya punya abang. Berdua saja? Berdua saja, ya. Kalau kecil sampai besar, kurang lebih SMA, itu saya tinggal di Kabupaten Sanggau. Di Sanggau. Dan akhirnya orang tua saya itu memutuskan untuk pindah kecamatan ya. Masih di Kabupaten Sanggau juga, itu pindah di Kecamatan Tayan Hilir. Dan kebetulan abang saya juga ikut sama orang tua saya di sana. Ya, untuk jaga orang tua seperti itu. Berarti pindahnya itu karena pekerjaan atau emang pekerjaan orang tua dan juga kebetulan itu adalah tempat kelahiran dari ibu saya dan ayah saya. Oh, jadi gitu. Selain pekerjaan juga karena memang itu tempat kelahiran ya. Jadi balik lagi ke tempat asal dari orang tua saya, dari Kabupaten Sanggau pindah ke Kecamatan Tayan Hilir. Oke. Nah, selain itu kan ini kita membahas tentang influence dan pekerjaan utama Abang adalah seorang banker ya. Iya. Nah, influence, gimana sih membagi waktu antara bekerja di bank itu kan terikat waktu nih. Nah, dengan Abang bekerja sebagai influence, ya bagaimana nih cara mengatur waktunya? Nah, itu hal yang menarik Vera dan juga untuk pemirsa yang ada di rumah. Ya, ini sebenarnya untuk membagi itu kan semuanya tergantung dari kita ya. Kita sebagai orang yang memanage waktu. Ya, bukan orang lain yang membantu, bukan orang lain ya, kecuali kita punya manajer dan sebagainya. Cuma untuk saat ini saya belum ada manajernya ya untuk memanage pekerjaan saya tadi. Karena ya membutuhkan pengeluaran yang lebih ya. Untuk saat ini saya masih bisa handle sendiri sih, seperti itu. Jadi untuk Senin sampai Jumat ya kan saya itu bekerja dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Setelah itu saya bisa bekerja yang lain. Kalau berbicara tentang influence itu kan mencakup banyak hal seperti selebgram, terus konten kreator seperti ya di platform media sosial lah ya intinya ya. Nah, Bang, Vera ini penasaran. Ada nggak sih dampak negatifnya? Ini kita berbicara tentang dampak negatif ya. Karena kalau dampak positif itu banyak dan kita sudah mengetahui. Tapi yang belum diketahui oleh mungkin anak muda, karena anak muda yang cenderung banyak menggunakan sosial media untuk berkonten atau menjadi influence kan. Nah, dampak negatifnya itu apa Bang? Kalau menurut Abang sendiri gitu. Ya kalau kita bicara negatif ya pastinya banyak ya dampak-dampaknya. Mulai dari sekian banyak tadi pekerjaan yang saya pernah lakukan, ya itu saya dapat misalnya saya membuat satu konten. Contoh saja ini. Salah satu contoh ya. Tadi saya sebut produk ya. Produk. Kita memberikan salah satu produk yang untuk masyarakat boleh pakai kayak gitu ya. Produk A katakan ya. Nah ternyata produk tersebut mengandung berbagai macam
efek samping yang buruk, Ya. ya ada kandungan merkuri dan sebagainya. Dan pastinya kalau misalnya anak muda ataupun orang di luar sana yang banyak menggunakan produk tersebut yang kita jual, ternyata kita sudah tahu nih efeknya jika orang menggunakan itu. Sebaiknya sejak dari awal kita jangan ambil, gitu, untuk kita mengurangi ya, mengurangi efek ke orang lain. Kalau kita disuruh, tolong mas untuk promosikan produk saya, kayak gitu. Harus lebih jelas lagi tentang penjelasan tentang ya, karena kita udah tahu nih jeli nih produk tersebut tidak baik, udah kita jangan ambil aja untuk penawaran tersebut, gitu. Oke, nah kalau untuk konten kreator sendiri, nah ini kan kita ada yang yang namanya konten kreator kan nggak sedikit, banyak gitu kan. Nah, apakah Abang Benny punya pengalaman gitu? Mungkin ada sedikit kesalahpahaman dengan konten kreator lain, atau mungkin ada disentil sedikit oleh konten kreator sendiri. Secara ini Bang Benny ini Instagramnya ya sudah centang biru, teman-teman. Nah, pemirsa, jadi boleh spill dulu nih Instagramnya, ya, biar boleh siapa tahu dong. mau tanya-tanya gitu kan, bagaimana cara membuat konten gitu. Boleh kasih. Nah, untuk Instagram saya sendiri itu Benny_Ari ya, BENNIE_AR_ARIE. Ya, untuk di Instagram saya tersebut banyak sekali konten, salah satunya ya promosi untuk wedding organizer yang saya punya ataupun event organizer yang sedang saya geluti sampai saat ini, kayak gitu. Nah, bukan hanya itu juga, ya siapapun yang memberikan produk yang ingin saya promosikan silakan, kayak gitu. Saya tidak membatasi, tetapi saya membatasi produk yang masuk. Ya, misalnya memilih ya, silakan saja masuk gitu kan. Tapi kita harus memilih ya, cocok tidak dengan kita, kayak gitu ya. Apakah dampak dengan masyarakat tadi yang saya bilang, dampak positif ataupun negatif. Tapi kalau misalnya untuk masyarakat yang tadi Vera bilangnya dampak negatifnya ya, ataupun sentilan-sentilan dari influencer lain, ya itu saya sangat-sangat menjaga ya, ataupun menghindari untuk menaikkan pamor ataupun rating dengan menyinggung orang lain. Karena sekarang kita banyak lihat ya hal-hal yang negatif yang kita lihat di sosial media, salah satu contohnya mau Instagram, Facebook ataupun TikTok ya. Untuk menaikkan pamor seseorang kita harus menurunkan derajat seseorang. Nah, itu kan hal-hal negatif ya, yang harus kita hindari. Ataukah kita mempromosikan usaha yang kita punya dengan menjatuhkan usaha orang lain. Ya, itu tidak ada hal-hal yang bagus lah dengan hal kayak gitu, tidak akan bertahan secara lebih lama, Vera. Nah, untuk pemula nih, ini kan Abang udah lama menggeluti bidang sebagai influence. Nah, kalau untuk pemula-pemula, khususnya anak muda atau remaja, orang tua yang ingin menjadi salah satu influence, itu boleh kasih tips nggak nih Bang? Sebenarnya tipsnya sih simple saja ya. Kita harus disiplin dan juga tekun ya. Kayak kita misalnya jualan produk A. Kalau kita jualan itu kita harus konsisten. Jadi bukan hanya kita posting 1 atau 2 kali. Meskipun itu responnya sedikit, kita harus posting. Kita harus posting aja setiap hari. Jadi orang tahu nih pada suatu saat gitu kan, dia membutuhkan salah satu produk ataupun jasa yang saya jual ya. Nah, dia akan ingatnya ke kita. Kayak gitu. Jadi orang itu harus konsisten dan tekun mengerjakan satu hal. Misalnya saya menjadi seorang MC. Untuk menjadi seorang MC yang bisa dikenal oleh orang banyak, itu tentunya tidak membutuhkan waktu yang sedikit, pasti waktu yang panjang. Sejak 2012 yang perkenalkan diri saya di Kalimantan Barat ini ya Vera, mulai dari Kabupaten Sanggau, dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat, sampai pada akhirnya orang bisa kenal, oh yang ini namanya Benny, kayak gitu kan. Saya mau ini bikin acara ulang tahun atau event apapun itu gitu kan, ingatnya ke Benny. Jadi kita harus menimbulkan brand ya. Untuk buat brand itu kan tidak gampang tadi saya bilangnya, membutuhkan waktu demi waktu ya. Kalau kita mau cepat brand kita naik, ya udah kita harus viral gitu kan. Viral dengan cara apa, baik itu positif. Kalau dengan caranya positif boleh gitu kan, tapi kalau caranya negatif untuk cepat viral, ya menurut saya itu juga tidak akan bertahan terlalu lama sih Vera. Nah kembali lagi ke Bang Benny yang telah menyediakan itu, mungkin menurut saya jasa pekerjaan ya untuk teman-teman yang misalnya mungkin yang masih kuliah, yang masih remaja-remaja, itu biasanya itu dalam sebulan untuk
menghandle Menghandle acara-acara itu event. biasanya event-event itu biasanya berapa banyak Bang? Kalau untuk event itu sendiri sebulan bisa 4 kali. 4 kali. Iya, karena itu kalau biasanya event ya itu sering Ya. digelar itu Sabtu atau Minggu. Oh. Kayak orang nanya kapan nikah sih, jawabannya Sabtu atau Minggu gitu kan? Karena hari libur ya. Iya, pas hari libur dan juga hari orang bisa berkumpul Oh, kayak gitu. iya. Baik itu di mall ataupun acara ulang tahun ataupun event wedding. Oh. Gitu. Dan kalau di event wedding saya sendiri itu ataupun di event organizer, nah saya tentu mengajak teman-teman kuliahan, anak-anak kuliah Oh, iya. dan juga teman-teman yang memang pengen maju kayak gitu ya. Karena banyak sekali anak-anak sekarang yang memilih pekerjaan. Kalau saya terus terang itu tidak memilih pekerjaan Vera, selagi itu positif dan bisa memberikan pemasukan bagi kita. Karena saya sadar ya, Ya. saya itu perintis bukan pewaris. Yes. Jadi ya Iya. ada kata-kata dari Bang Benny nih, saya perintis bukan pewaris. Oke, Jadi lanjut, kita Bang. harus bekerja dari hal yang terkecil dulu. Ya. Ya, baik itu dulu ya. Kalau misalnya kita Iya. nge-MC, saya dibayar kecil juga saya ambil gitu kan. Ya. Dikasih nasi bungkus aja saya ambil kayak gitu. Jangan malu Iya, intinya. jangan malu intinya. Lama-lama jadi kita yang membuka peluang buat kita, bukan orang lain sih. Iya. Setelah itu kalau ada hal positif yang masuk ke kita ya, baik itu pekerjaan dan sebagainya, kita coba ambil. Ya, ambil dan coba. Apalagi kalau untuk anak muda. Mungkin pesannya untuk teman-teman di luar ya yang masih anak muda, jangan pernah membatasi diri kalian untuk mengerjakan satu hal. Gitu. Tapi tolong buka dan gali apa yang ada di dalam diri kita masing-masing. Oke, Kayak Bang. gitu. Nah, kalau misalnya menjadi seorang influence, ya sebut saja misalnya seperti selebgram, itu kan kita membutuhkan kepercayaan diri nih, Bang. Banyak yang punya niat menjadi influence tapi tidak memiliki kepercayaan diri. Nah, Bang Benny sebelum menjadi influence atau seseorang yang membuka lapangan pekerjaan bagi teman-teman, nah sebelum itu bagaimana sih Abang bisa menjadi seperti ini? Apakah mungkin sebelumnya Abang memang mengikuti event-event atau perlombaan yang memang berkaitan dengan berhadapan dengan orang banyak atau seperti apa gitu? Ya, Bisa kalau, seperti ini. kalau untuk sampai dengan saat ini Vera Ya. ya dan juga pemirsa pasti banyak sekali melewati apa ya, bukan rintangan juga, tapi saya bilang itu seni kehidupan. Iya. Seni kehidupan itu dimulai sejak saya tahun 2008. Ya. Ya itu saya pernah itu sebenarnya menjadi seorang pembawa acara atau bekerja dalam bidang entertain gitu ya. Iya. Itu dulunya saya itu kayak di sekolah ya. Waktu itu saya ingat sekali di tahun 2008 saya masuk pertama kali untuk SMP. Nah, itu mendekati di bulan Agustus ya. Ya. Pasti kalau di sekolah-sekolah suka ada acara lomba ya. Nah, membutuhkan MC. Ya. Ya, jadi saya awalnya orangnya pemalu, tidak suka bergaul dengan orang banyak. Tetapi kenapa gitu kan? Iya, saya, bisa. saya yang disuruh. Iya. Ya kan akhirnya saya coba. Saya berdiri yang hanya menyebutkan ya selanjutnya. Gitu ya. Kita Selanjutnya, menyaksikan penampilan si A, si B. Sudah sampai dengan saat itu dan akhirnya itu terus mendorong saya untuk bisa maju. Dan akhirnya setiap ada acara ataupun kegiatan saya yang disuruh untuk membawakan acara gitu. Tapi sembari saya membawa acara ya sejak kecil ya, saya juga suka berdagang sebetulnya. Iya. Apapun saya jual, mulai dari jual tanaman, Bisnis ya, sejak jual dini ya. tanaman, jual buah-buahan. Kalau dulu di kampung ya, Ya. itu sih apapun saya jual sih. Nah, sekarang Vera ingin mendapatkan jawaban yang profesional nih, yang memang mungkin ya profesional lah ya. Apakah menurut Bang Benny, Apa itu? good looking itu penting menjadi seorang influencer? Kalau bicara tentang good looking ya, Ya. di luar sana banyak orang punya penampilan yang bagus, Ya. ya, banyak orang yang punya katakanlah paras yang cantik ataupun ganteng, Tampan gitu ya, tampan. ya. Tapi menjadi seorang yang menarik itu yang dibutuhkan saat ini. Karena kita banyak lihat Vera, bukan hanya orang-orang cantik sekarang yang bisa maju ya, Ya. tapi orang-orang yang menarik, konten-konten yang menarik. Ya karena untuk menarik itu kan butuh usaha ya. Iya, betul. Butuh usaha untuk kita Butuh tampil tenaga menarik. ya. Butuh tenaga ya, butuh effort lebih Betul. untuk kita bisa menjadi seorang yang menarik. Betul. Ya misalnya konten mencuci piring aja sekarang bisa terkenal ya. Terus dia masuk nih endorse untuk bisa promosi. Ya kan, Iya. promosi salah satu produk atau ke barang yang dia jual sehingga dapat mendapatkan income buat dia. Gitu. Jadi menurut saya itu menjadi orang yang menarik ya, itu yang dibutuhkan saat ini ya. Berarti nggak perlu Nggak ganteng, perlu ganteng yang ataupun penting cantik menarik. ya. Karena untuk menarik itu kan kita butuh usaha. Oke. Butuh usaha, banyak hal yang harus kita lakukan. Cantik aja tidak cukup gitu. Oke. Ganteng aja tidak cukup. Ada memang yang sudah ganteng dan cantik
dipanggil salah satu brand atau apa untuk menjadi, nah itu kan memang tidak semuanya seperti itu, gampang-gampang aja gitu kan. Tapi ada juga orang-orang yang menarik, yang kita suka ya orang menarik ya, mulai dari cara dia berbicara, dari apa konten yang dia bikin, hal-hal yang menarik deh. Itu yang dibutuhkan saat ini ya, kalau di dunia masa saat ini. Nah, kita kembali lagi dengan pembahasan kita tentang influence ya Bang ya. Nah, kalau misalnya berbicara tentang influence ini, pasti ada teman-teman yang mungkin ini kita enggak menyebut ya, kita hanya ini secara umum. Mungkin tanggapan Abang nih tentang influence atau konten-konten kreator yang mengumbar sesuatu yang bersifat negatif. Nah, menurut pendapat Bang Benny nih ya, pendapat Bang Benny sendiri, ini pendapat Bang Benny aja ya. Menurut pendapat Bang Benny ini gimana sih gitu? Menurut Abang gimana nih? Untuk orang yang suka mengumbar gitu ya? Ya, mengumbar sesuatu yang maksudnya negatif, viral, baik itu negatif maupun positif lah. Negatifnya dulu nih, misalnya ada berita nih tentang sesuatu yang belum dikonfirmasi kebenarannya, tapi dijadiin konten supaya konten dia naik gitu. Bagaimana pendapat Abang? Ya sebenarnya itu berdasarkan dari tingkat pengetahuan ya, tingkat pengetahuan ataupun ahli dalam membuat satu konten. Gitu. Berarti kan mereka ahlinya gitu kan untuk membuat konten tersebut menjadi panas. Kayak gitu, yang belum tentu benar untuk pengetahuan dari isi konten tersebut, benar atau tidak gitu yang dia berikan kepada masyarakat secara luas. Ya, ataupun kita sebagai influencer ini kan orang yang bisa berorganizer gitu kan, dan juga memberikan pengaruh kepada masyarakat. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, ini kan kita sebagai mungkin kita atau teman-teman atau konten kreator lainnya ini kita nggak bisa nih melihat ataupun menerka apa yang mereka buat untuk bahan konten kreator. Ada yang buruk, ada yang baik, ada yang negatif, ada yang positif. Nah, bagaimana untuk konten kreator yang suka menaikkan hal-hal buruk itu, nah bagaimana nih cara penyelesaian? Pasti kan masyarakat ini ya pasti melihat konten yang buruk akan berpikir buruk juga tentang konten yang dibuat gitu. Nah, itu kembali lagi kepada siapa? Kepada konten kreatornya kah atau kepada masyarakatnya sendiri untuk bisa memilah atau menilai sesuatu yang dilihat dari konten kreator tersebut. Nah, menurut Abang, apakah konten kreatornya yang harus dibatasi atau diberi penjelasan, beri pemahaman untuk tidak membuat konten seperti itu, atau teman-teman yang menonton untuk diberikan edukasi supaya melihat atau menonton sesuatu yang memang diberikan kebenaran dulu gitu tentang konten tersebut gitu. Ya sebenarnya ini harus dari kedua belah pihak ya. Oh ya, harus dari gitu segi ya? Pemberi dan juga penerima kayak gitu. Jadi si penerima juga harus memiliki pengetahuan yang lebih mengenai hal sebenarnya dia sudah tahu dengan konten apa yang dia berikan tadi. Si konten kreator tadi ya. Dia sudah tahu apa yang harus diberikan dan dampaknya apa. Itu kan harapan dari si konten kreator tadi. Ya kan dia berusaha membuat konten dengan harapan A misalnya. Dia ingin menghasilkan A kepada masyarakat. Menghasilkan uang ya, kita sebut saja betul. Ya, untuk bisa menaikkan dia sendiri. Kayak gitu. Tapi dari sisi lain itu merugikan masyarakat. Nah, si masyarakat juga terkadang untuk tingkat pengetahuan kan berbeda-beda ya. Betul sekali, tingkat analisa dari masyarakat ini berbeda-beda. Mulai dari kalangan A, B, C, D itu berbeda. Kalau misal kalangan A yang menerima, tentunya tanpa ada filter ataupun penyaringan, langsung aja ditangkap dan juga langsung dicerna. Oh, bahwa itu adalah suatu kebenaran. Betul. Tapi kalau ada kalangan B yang bisa memfilter kayak gitu kan, oh ini kita harus lihat lagi nih benar atau enggak yang disampaikan oleh konten kreator tersebut. Nah, jadi sekarang itu bukan bicara tentang si A salah dan juga si B salah, tapi tergantung kita yang menerimanya gitu. Menerimanya dari segi positif ataupun negatif. Ya kalau tadi pasti negatif, kalau dia berikan negatif ya negatif. Gitu. Tapi kalau positif ya kita ambil hal positifnya yang dia berikan. Ada nggak sih pesan atau misalnya saran Abang untuk konten-konten kreator di luar sana yang memang masih membuat konten tentang sesuatu yang buruk dan belum benar gitu, tapi langsung dibikin konten dan di-share untuk masyarakat. Ada nggak sih pesannya? Pesannya sih sebetulnya kalian boleh seperti itu gitu ya, tapi tolong bekerja dengan hati kayak gitu. Hati pasti bisa ya berkata oh ini buruk, ini baik kayak gitu kan. Ada hal-hal yang memang boleh seperti itu ya, boleh untuk kita dapat menaikkan branding. Tapi ada hal-hal yang harus kita tahan ya.
harus kita tahan, harus kita batasi supaya tidak terlalu menjerumuskan orang banyak, tapi lebih berpengaruh kepada hal positifnya. Seperti itu. Mungkin mereka juga tidak tahu dampak kedepannya. Betul. Membuatlah gitu kan. konten yang bisa membuat orang bisa berpikir ya. Hal tersebut bagus atau buruk untuk mereka terima. Seperti itu, Vera. Nah, untuk kembali lagi ke tentang influence ya Bang, itu kan kita bisa ya mungkin masyarakat atau saya sendiri melihat orang-orang yang memang menjadi influence itu mempunyai memang omset atau gaji gitu kan dari sosial media itu banyak gitu. Nah, kalau menurut Bang Benny sendiri yang sudah menjadi influence, apakah memang benar bisa mendapatkan uang sebanyak itu gitu? Influence itu kalau bisa dikatakan itu dengan kata lain itu marketing ya. Mempromosikan ya. Kalau zaman dulu orang bilang kerjaan marketing kayak gitu ya. Influence sebenarnya marketing, cuma pasarnya yang berbeda ya. Pasarnya berbeda dan titik tujunya yang mana sih yang mau kita tuju atau kita bentuk gitu ya. Baik itu kita bentuk dari media sosial ya, yang melibatkan dukungan dari masyarakat banyak kayak gitu. Konten-konten apa saja yang kita ingin bentuk. Jadi misalnya kalau pemirsa di rumah pengen menjadi seorang content creator, tentunya kita harus membentuk apa dulu nih, citra yang ada di diri kita kayak gitu. Sehingga nanti ya itu akan berjalan dengan sendirinya dengan waktu ya tentunya. Kalau mau cepat panjang ya tadi kita harus viral ya. Bisa viral secara positif ataupun negatif. Berarti ini Abang Benny membolehkan ya kita viral secara negatif? Kalau secara negatif ya itu yang memang dibatasi karena dampaknya tidak akan buruk. Gitu ya, dampaknya buruk bagi bukan hanya dari kita tapi bagi orang lain ya, dan bahkan bisa terjerat dengan kasus hukum. Berarti itu Bang Benny mempersilakan untuk teman-teman gitu kan untuk menggunakan cara negatif atau positif, tapi kalau positif harus terima. Iya, konsekuensinya pasti ada konsekuensinya diterima ya. Karena pengetahuan sosial ataupun sosial media masing-masing orang kan berbeda-beda ya. Mungkin dia merasa hal yang disampaikan yang tadi positif ternyata diterima sama orang lain itu negatif. Itu bisa saja kayak gitu. Nah, untuk pesan dan saran Abang kepada masyarakat seluruh Kalimantan Barat untuk mungkin yang melihat atau menggunakan sosial media nih. Saran boleh, juga boleh. Apapun itu boleh. Ya, saran saya sih untuk seluruh masyarakat ya di Kalimantan Barat, terkhususnya untuk remaja seperti itu ya. Kalau misalnya kita pengen menjadi seorang content creator ya, karena sekarang banyak nih orang berlomba-lomba untuk menjadi content creator. Ya, kita itu tidak hanya memandang dari segi konten yang kita berikan saja, tapi banyak sekali aspek-aspek yang perlu mendukung untuk hal tersebut bisa naik ya. Salah satunya fasilitas yang memadai kayak gitu seperti kamera dan sebagainya, dan materi apa yang kita ingin sajikan ya, seperti filosofi mengatakan seperti ini, Vera ya, harapan tanpa usaha sama dengan mimpi gitu ya. Mimpi yang menjadi kenyataan adalah kebahagiaan. Begitu pula kita mewujudkan mimpi-mimpi kita melalui menjadi seorang influencer tadi ya. Tidak gampang sih sebetulnya menjadi seorang influencer. Ada yang gampang terkenal, ada juga yang sulit untuk terkenal, tapi dia tekun dan akhirnya dia bisa terkenal seperti itu. Oke Bang Benny, satu lagi saran untuk pengguna sosial media. Satu itu pesan untuk pengguna sosial media. Ya, pesan untuk pengguna sosial media ya, jaga tangan gitu ya, jaga mulut ya, dan juga berpikir dulu sebelum mengetik gitu ya. Itu sih. Oke. Nah, pemirsa, baiklah kita sudah ngobrol panjang nih sama Bang Benny, seorang influence. Nah, bagi pemirsa di rumah jangan lupa untuk menonton terus program-program yang ada di TVRI, dan juga satu pesan dari saya dan juga mungkin dari Bang Benny ya. Kita sebagai konten kreator boleh untuk membuat konten apapun, tetapi jangan lupa berpikir berpikir jika membuat konten yang buruk akan berdampak buruk juga bagi diri sendiri dan juga kepada masyarakat. Jangan lupa untuk selalu memilah konten-konten yang ditonton, dan juga untuk menjadi influence itu tidak instan, harus membutuhkan pemikiran dan juga usaha yang gigih dan yang kuat. Baiklah pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita bersama Bang Benny. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi dengan Bang Benny ya. Saya Vera Seredova dan juga Benny Ari Putra. Terima kasih. Ya, sampai jumpa di
percakapan atau podcast lainnya. Saya Vera Seredova pamit undur diri dan sampai jumpa.